Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita saat ini boleh beribadah bersama-sama dan menyembah Tuhan. Dan ibadah kita hari ini, kita akan mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Mari saudara, sebelum kita masuk di dalam penyembahan kita, saya ajak saudara untuk tundukkan kepala dan berdoa. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang besar, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami memohon urapanmu agar ibadah hari ini boleh kiranya memperkenankan hatimu. Urapilah kami semua agar kami semuanya menyembah Tuhan dengan roh dan kekudusan dan kebenaran. Biar Tuhan dimuliakan dalam ibadah kami dan hidup kami dirubah oleh Roh-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah hari-hari ini ya Tuhan, kami boleh terus menyanyikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami saat ini, apapun situasi di depan kami, biarlah kami boleh terus berkata, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh mendapatkan kesempatan merenungkan satu bagian firman Tuhan lagi. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara mengalami pertumbuhan dalam iman saudara kepada Tuhan? Pasang surut kehidupan itu pasti. Tetapi ada satu hal yang lebih pasti adalah kasih setia Tuhan yang terus mengiringi kehidupan kita. Saudara, hari ini kita akan merenungkan seorang tokoh lagi dari Alkitab, yaitu seorang pemimpin yang dulunya adalah seorang abdi dari seorang tokoh, yaitu Musa, yang minggu lalu kita renungkan. Dan orang yang mengabdi kepada Musa ini, dia mengabdikan hidupnya sejak dia masih sangat muda dan mengikut Musa. Kita akan renungkan bagaimana keberhasilan hidupnya. Dan saudara, kalau saya ajak saudara untuk berpikir, siapa yang tidak ingin berhasil dalam hidup? Semua orang, termasuk saya ingin berhasil dalam hidup. Dan apakah berhasil dalam hidup adalah biblical? Ya, karena Tuhan mau kita semuanya berhasil. Saudara, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh orang bila dikatakan hidup seseorang itu berhasil? Mungkin banyak orang akan berpikir, oh, seorang yang berhasil tentunya dia punya perusahaan yang banyak. Tentunya hidupnya makmur. Tentunya anak-anaknya juga adalah anak-anak yang berhasil dan kaya raya. Uangnya mungkin tidak habis 7 turunan. Hidupnya enak. Tidak pusing sana, tidak pusing sini. Saudara, apakah itu termasuk keberhasilan? Saya harus jujur katakan, ya, tentunya itu termasuk keberhasilan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu menjamin bahwa mereka hidupnya bahagia? Saya rasa belum tentu. Mari, oleh sebab itu saya ajak saudara untuk melihat apa yang pasti menjamin keberhasilan dalam hidup ini. Dan membuat saudara bisa hari ini menemukan apa yang membuat Yosua itu berhasil. Yang dalam bahasa Alkitab, kata berhasil dan beruntung selalu berada bersama-sama. Saudara, mari saya ajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari Yosua 1. Ayat 1. Kita akan baca bersama-sama dan saya akan pimpin saudara dalam membacanya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 adalah permulaan kitab Yosua. Dan nanti kita akan baca bagaimana akhir dari Yosua di Yosua pasal 24. Hanya satu ayat saja, yaitu ayat 15. Mari saya ajak baca Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki
negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka dan untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Satu ayat firman Tuhan lagi dari Yosua pasal yang terakhir, ayat yang ke-15. Demikian Yosua pasal yang terakhir, pasal 24 ayat ke-15. Yosua berkata begini kepada bangsa Israel, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kecil, yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang gunung Efrat, sungai Efrat, atau Allah kecil, orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sangat berbahagia sekali bila kita bisa membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, Yosua adalah seorang abdi Musa yang sangat dipercaya oleh Musa sejak masa mudanya. Dia yang dipilih oleh Musa dari sekian ratus ribu orang untuk mengikuti Musa naik ke Gunung Sinai menghadap Allah. Saudara, saat bangsa Israel keluar dari Mesir, 1 tahun setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan suruh Musa untuk menghitung jumlah bangsa Israel. Yang dihitung adalah mereka yang berumur 20 tahun yang sanggup berperang, yang sanggup mengangkat senjata, yang di luar dari suku Lewi. Jadi tidak termasuk suku Lewi, tidak termasuk perempuan, dan tidak termasuk anak-anak. Saudara tahu jumlahnya berapa? Nah, bilangan mencatat bahwa jumlahnya adalah 600.000 orang. Maka jika ditambah dengan perempuan dan anak-anak, jumlahnya pasti melebihi 1 juta orang lebih. Jadi kira-kira bagaimana ya perasaan Yosua pada saat Musa mati, lalu Tuhan suruh Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa 1 juta orang lebih. Saudara bisa bayangkan nggak bagaimana perasaan Yosua saat itu? Bagaimana dirinya menghadapi hal itu? Dan ketika dikatakan, hambaku Musa telah mati, maka engkau akan menggantikannya. Saudara, itu tentunya sangat menggentarkan Yosua. Dalam hidup kita ada banyak sekali hal yang membuat kita gentar. Saya tidak tahu apa yang membuat saudara gentar. Tapi saya belajar untuk mengerti dan belajar untuk memahami, menerima apa yang Tuhan ajarkan kepada Yosua ketika Yosua masih sangat muda, untuk bagaimana menguatkan dan meneguhkan hatinya kepada Tuhan. Sehingga dia bisa mencapai
apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan tetapkan. Saudara, saya yakin sekali saudara ingin mencintai, mengasihi Tuhan, dan ingin sekali mencapai apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara. Nah, oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk pelan-pelan kita melihat bagaimana Yosua yang sangat muda ini diminta untuk menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya, sebab dia yang akan memimpin bangsa ini menuju ke tanah perjanjian dan menggenapi semua janji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Alkitab memberikan pengulangan berkali-kali, sesungguhnya Alkitab mau menyatakan bahwa hal itu amat sangat penting. Dan ketika di Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 ada beberapa kata yang saya temukan dicatat oleh Alkitab merupakan pengulangan-pengulangan. Beberapa kata di antaranya adalah janganlah takut, kuatkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini. Engkau akan berhasil dan beruntung. Saudara, demikian pengulangan-pengulangan yang ada di dalam firman Tuhan di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Di sana juga ada dikatakan beberapa kata pengulangan yang lain, seperti katakan teguhkanlah hatimu dan bertindaklah hati-hati. Semua pengulangan-pengulangan tersebut adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ingat, kita catat, sehingga itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa belajar bagaimana keberhasilan Yosua hingga dia bisa dari sangat muda ikut Tuhan sampai masa tuanya dia tetap setia mengikut Tuhan. Bukankah itu yang saudara harapkan? Bahwa hidup saudara dan anak-anak saudara dan seluruh keluarga saudara berhasil dan beruntung. Dan pada akhirnya saudara dapat mengatakan, aku dan keluargaku, kami berhasil dan beruntung dan kami mengikut Tuhan. Saudara, mari saya ajak saudara untuk melihat apa kunci atau rahasia keberhasilan sehingga Yosua bisa mengatakan, saya tidak tahu bagaimana engkau memilih. Engkau memilih mau menyembah Allah di tanah Mesir itu, atau engkau mau memilih menyembah Allah di tanah yang sekarang engkau diami, atau engkau mau memilih menyembah Allah yang seperti aku sembah, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha tahu, dan Allah yang peduli atas hidupmu. Sehingga Yosua mengatakan begini, aku, tetapi aku. Kalian mau bagaimana, itu terserah kalian, tetapi aku dan seisi rumahku, anak-anak dan cucu-cucuku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Suatu pernyataan iman yang kokoh yang sangat diinginkan oleh kita semua, bukan? Saudara, mari saya ajak saudara untuk tidak menutup Alkitab saudara yang tadi kita baca dari Yosua 1. Kita lihat apa rahasianya yang Tuhan berikan kepada Yosua, sehingga ketika Yosua memegang hal ini, Yosua mendapat keberhasilan seumur hidupnya sampai ke anak cucunya. Rahasia pertama, ayat 5, penyertaan Tuhan. Ayat 5 katakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah hal itu luar biasa sekali? Itu janji Tuhan
bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Saudara, ketika Yesus meninggalkan dunia ini dan naik ke surga, Yesus berjanji di Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang merupakan perintah amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan setiap anak-anak Tuhan. Dan penyertaan Tuhan inilah penting, perlu kita rasakan, perlu kita alami setiap hari. Dari mana kita bisa dapatkan dan tahu akan penyertaan Tuhan? Dari hubungan dan relasi dengan Tuhan. Bila saudara jauh dari Tuhan, saudara tidak percaya dan tidak meyakini, saudara akan sulit sekali untuk tahu, yakin, sadar bahwa Tuhan menyertai saudara. Untuk itulah manusia memerlukan relasi dengan Tuhan setiap hari. Supaya melalui relasi yang intim dengan Tuhan, dia sadar, dia tahu, dia yakin bahwa Tuhan tidak pernah tidak menyertai dia. Sehingga dalam menghadapi apapun masalah, kesulitan apapun, kesesakan apapun, dia dapat terus mempercayai Tuhan. Karena tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dia sendiri dan tidak pernah meninggalkan dia. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Kita sama-sama belajar. Saudara, banyak orang lebih menginginkan berkat Tuhan daripada penyertaan Tuhan. Bukankah begitu? Kalau saudara lihat di dalam WhatsApp yang ada, jarang ya ada orang mengatakan Tuhan menyertai. Biasanya JBU, biasanya GBU, God bless you, ya. Tuhan memberkati, ya. Jadi berkat. Padahal penyertaan Tuhan itulah yang lebih penting daripada berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah kehadiran Tuhan di dalam hidup setiap orang-orang yang mencintainya. Saudara, saya mau memberikan sebuah cerita. Ada seorang anak pada saat Natal. Kalau Natal itu kita kadang-kadang suka lihat ya, ada center class ya. Center class itu bukan berasal dari Alkitab, tapi center class itu adalah cerita-cerita yang ada yang dihasilkan dari banyak tahun-tahun yang lampau mengenai orang-orang yang baik yang sering memberikan sesuatu kepada banyak orang. Dan center class ini datang ke suatu kota ya, dan ke suatu mall. Dan di mall itu anak-anak kumpul semuanya mendengarkan center class cerita. Pada akhir dari cerita tersebut, center class-nya akan bagi-bagi permen dan coklat dan makanan-makanan yang lezat. Lalu center class-nya mengatakan begini, "Hai anak-anak, di sini ada satu karung besar. Kalian boleh ambil sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya coklat dan permen yang kalian sukai. Silakan diambil." Wah, semua anak-anak berebutan mengambil coklat dan permen. Lalu pulang dengan sangat gembira. Tapi ada satu anak, dia tidak mengambil sama sekali. Jadi center class-nya datang dan mengatakan pada dia, "Nak, silakan kamu ambil. Gak apa-apa kok. Kamu ambil sesuka hati kamu, kamu bawa pulang. Ya, kamu silakan ambil." Tapi dia bilang, dia tidak ambil. Dia diam saja. Terus center class-nya merasa heran. Kenapa ya? Kok anak ini tidak mau ambil? Jadi center class-nya mengambilkan coklat dan permen dan makanan yang banyak itu, dan mengambil dua tangan lalu memberikan kepadanya. Dia menerimanya, bahkan menerimanya dengan sangat gembira dan memeluknya, serta memasukkan di dalam kantong yang dia sudah bawa dari rumah. Saudara,
Ketika orang tuanya pulang, di tengah jalan bertanya pada dia, "Kenapa tadi kamu disuruh ambil, kamu tidak mau ambil?" Dia mengatakan kepada orang tuanya begini, "Kalau saya ambil, tangan saya kecil. Saya ambil, saya hanya bisa dapat 3 permen. Saya 5 kali ambil cuma dapat 10-15 permen. Tapi lihat ketika kakek yang dinamain Santa Claus itu ambil buat saya, dia berikan itu lebih dari yang saya inginkan. Saya bahkan bisa bagi-bagi kepada teman-teman saya. Lebih dari 10, lebih dari 15. Itu 1 kali dia ambil. Bagaimana kalau dia ambil lebih kepada saya?" Wah, itu yang saya harapkan. Saudara, anak ini mengajarkan sebuah prinsip bahwa apa yang Tuhan berikan, kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan sendiri yang berikan, itu akan lebih banyak daripada berkat yang kita minta dan kita ambil. Saudara, saya harus memberikan sebuah ilustrasi lagi. Karena banyak orang yang sebenarnya hidupnya melimpah dan penuh dengan berkat. Tetapi makin kaya, hidupnya makin khawatir, makin banyak ketakutan, takut kehilangan, takut ini, takut itu. Semakin resah, semakin sulit tidur. Sehingga saya mau katakan begini, bahwa berkat materi tidak selalu akan membuat saudara bahagia. Berkat materi tidak selalu menunjukkan saudara berhasil dalam hidup ini. Walaupun itu bisa merupakan salah satu bukti keberhasilan. Tetapi bila saudara memiliki si pemberi berkat, itulah yang memberikan saudara kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati. Penyertaan Tuhan. Yang kedua, rahasia yang kedua adalah pada ayat 6, yaitu janji Tuhan. Saudara, dikatakan ayat 6 gini, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang Allah janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Saudara, di dunia ini banyak orang berjanji, tapi tidak semua orang bisa menepati. Saya juga sering berjanji pada anak-anak saya. Saya berusaha sekali untuk menepati, tapi seringkali sulit sekali. Walaupun saya sangat berusaha. Tapi kadang-kadang saya sulit sekali. Hingga harus berusaha dengan amat sangat besar. Dengan usaha yang sangat besar saya baru bisa menepati. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan berjanji, tidak pernah Tuhan tidak tepati. Maka janji Tuhan adalah sesuatu yang sangat kokoh yang harus kita miliki dalam hidup ini. Tapi janji Tuhan ada 2 macam. Yang pertama adalah janji yang bersyarat. Yang kedua, ada janji yang tidak bersyarat. Yang bersyarat kira-kira firman Tuhan seperti ini. Jika kamu begini-begini, maka Tuhan akan begitu-begitu. Itu janji yang bersyarat. Ada banyak yang kita bisa temukan tentunya waktu kita baca firman Tuhan. Tetapi ada juga janji yang tidak bersyarat. Janji yang tidak bersyarat adalah disebabkan karena Allah sendiri. Karena Allah dan sifat Allah, karakter Allah, dan keberadaan Allah sendiri. Sehingga janji tersebut tidak pakai syarat. Kalaupun kita begono, Allah tetap begitu. Kalaupun kita tidak setia, Allah setia. Saya ajak saudara ya untuk membuka satu bagian, tapi harus balik lagi ya ke Yosua 1. Kita melompat sedikit ya ke 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13.
2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13, kalau saudara mau baca ayat 10, 11 pun boleh ya. Ayat 12 sampai 13, di sana ada yang bersyarat dan tidak bersyarat. Dikatakan begini ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Bersyarat. Ya, jika kita menyangkal dia, Allah, dia pun akan menyangkal kita. Bersyarat. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Tidak bersyarat. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, kita punya Allah yang benar-benar setia. Sekalipun kita sering gagal mengikuti dia dengan setia. Allah tetap setia menyertai saudara. Allah tetap setia memegang janjinya. Allah setia karena Allah sendiri punya karakter kesetiaan. Itulah sebabnya salah satu buah roh adalah kesetiaan. Saudara, Tuhan selalu menepati janjinya. Maka jika saudara ingin keberhasilan sejati, mari gali firman Tuhan. Gali harta yang sesungguhnya. Gali janji Tuhan. Dan pegang itu, simpan itu dalam hidup kamu. Itu akan saudara miliki dan saudara akan alami. Kenapa? Karena janji Tuhan adalah kekal. Saudara, rahasia yang ketiga ada pada ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan katakan. Itu hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba saudara, coba lihat ayat 7 dan 8. Ada berapa kata pengulangan? Oh, di sini banyak. Di sini minimum ada 3. Yang pertama, kuatkan, teguhkan hatimu. Ya. Kata kuatkan dan teguhkan hatimu itu sudah berkali-kali di ayat sebelumnya, di ayat ini, dan nanti di ayat selanjutnya. Tapi di ayat 7 dan 8 ada kata pengulangan, yaitu engkau harus bertindak hati-hati. Dan supaya engkau berhasil dan beruntung. Saudara, kata beruntung ini sangat penting dalam hidup. Dan ini biblical, saudara. Sangat sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Jadi salah nggak kalau kita mengharapkan beruntung? Tidak, karena itu yang diajarkan oleh Alkitab. Saya dulu saya punya seorang guru yang suka mengkritik. Dia mengkritik orang Chinese. Dia bilang, orang Chinese itu maunya untung doang. Paling takut rugi. Saya bilang, oh, tidak. Siapa yang bilang orang Chinese itu takut rugi? Enggak. Saya orang Chinese, saya nggak takut rugi. Oh, nggak percaya katanya. Saya bilang sebenarnya bukan hanya orang Chinese, tapi semua pedagang di dunia punya prinsip yang sama. Pedagang di Solo, pedagang di Medan, pedagang di Surabaya, ya, semua pedagang di dunia tidak pernah takut rugi, termasuk pedagang orang Chinese. Loh, kok bisa begitu? Iya. Sebab yang mereka takutkan bukan takut rugi, tetapi takut tidak beruntung. Ah, itu mah sama saja, kata dia. Saya bilang enggak. Saya paling kagum sama pedagang. Kenapa? Karena pedagang punya prinsip yang benar. Bahwa bukan modal yang besar yang menakutkan seseorang melakukan perdagangan. Bukan takut kalau sesuatu itu dijual sampai rugi. Enggak takut. Tapi yang ditakutkan adalah kalau tidak beruntung. Kok bisa begitu? Nah, saya bilang saya ambil contoh ya. Nah, pepatah Cina mengatakan poli itu xiao. Artinya keuntungan kecil tapi perputaran cepat dan lancar. Saudara, ini yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu beruntung kemanapun engkau pergi. Tidak salah kalau kita mengharapkan beruntung. Karena itu yang Alkitab ajarkan, bahwa firman Tuhan
akan mengajarkan bahwa kemanapun kau pergi, engkau akan beruntung. Sekalipun kadang-kadang engkau akan mengalami sedikit kerugian, tetapi di dalam kerugian tersebut, pada akhirnya engkau akan beruntung. Engkau pasti beruntung. Saudara, saya belajar banyak ya dari para pedagang di pasar. Saya dulu tinggal di daerah Kembangan sama daerah Sunter. Nah, dua-duanya punya pasar tradisional. Nah, pasar tradisional ini, saya ada satu pedagang itu, kalau jualan, dia selalu maunya cepat. Wah, saya bilang ini orang hebat nih. Kenapa? Kadang-kadang kalau orang tawar nih, ini cabai ini berapa nih? 1 on. Misalnya dia bilang 3.000. Itu bisa ditawar sama encinya 1.000 ya. Saya pikir berani banget nawarnya. Tapi ya begitu cara menawarnya. Terus si pedagangnya ini akan kata, nggak bisa Ci. Ini hanya bisa 2.000 saja deh. Saya kasih 2.500 saja deh. Nih kalau Enci mau 1 on 2.500. Terus udahlah 1.500 aja. Kalau 1.500 saya mau beli. Kalau enggak ya udah saya nggak mau. Dia diem aja. Si encinya nawar terus. Akhirnya udah si encinya ambil. Lalu dia bilang, nih saya bayar 2.000 aja. Orangnya ini walaupun rugi, dia ya udah dijual aja lah. Udah begitu, si encinya masih ambil beberapa potong cabai. Masukin lagi ke dalam plastik. Aduh, saya pikir, gawat juga ya kalau ketemu pembeli kayak gini ya. Nah, saya sering bertanya sama pedagang ini. Saya bilang, Bang, nggak rugi Bang kalau jual begitu Bang? Dia bilang, iya sih, itu rugi. Tapi lebih baik begitu. Saya jual kepada dia, saya rugi sebentar, tapi yang cerewet-cerewet begitu cepat pergi. Jadi pembeli yang normal bisa datang dan memberikan saya keuntungan. Wah, bukankah luar biasa prinsip tersebut? Saya jadi seringkali memikir, iya ya, kenapa saya dalam hidup ini seringkali takut rugi yang kecil-kecil. Lalu saya berkutat di sana, terus saya pusing di sana, saya habis waktu di sana. Dan berkutat terus dalam khawatir, ketakutan, kesedihan, kesusahan. Terus-menerus berkutat di sana. Dan saya mengalami terus-menerus kerugian. Tidak perlu sebenarnya, harusnya saya, ya sudah memang rugi, biarlah rugi dan biarlah itu cepat berlalu. Nanti keuntungan yang lain pasti kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita pasti beruntung katanya ayat 7 dan ayat 8. Kemanapun engkau pergi, engkau jalani, engkau taati firman Tuhan, engkau akan beruntung. Saudara, saya mengajak saudara dan bersama dengan saya, kita sama-sama belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu sungguh-sungguh. Dan bertindaklah hati-hati. Renungkan firman Tuhan. Dan coba di ayat 8 ya dikatakan gini. Jangan engkau lupa memperkatakan, tetapi renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Ya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sana ada jelas dikatakan bahwa renungkan, katakan, tindakan atau lakukan sesuai dengan apa yang tertulis. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Engkau akan beruntung dan berhasil. Saudara, mari kita mulai memegang janji Tuhan. Mari kita mulai membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh meminta penyertaan Tuhan. Saya percaya 3 hal ini akan membuat akhir hidup kita tidak akan menyesal. Karena kita pasti akan beruntung dan berhasil. Sekalipun hidup ini pasang surut, naik dan turun, kita pasti akan berhasil. Kita pasti akan beruntung. Saudara, pada akhir khotbah ini, saya akan mengajak saudara untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan ini seperti yang Yosua tantang. Yosua menantang bangsa Israel dengan mengatakan begini, saudara, apakah saudara mau memilih untuk hidup takut? Apakah saudara akan memilih untuk hidup khawatir? Apakah saudara akan memilih untuk menyembah dewa kesia-siaan?
Apakah saudara akan memilih untuk mencari karir terus dan mencari kehidupan yang duniawi saja? Saudara, saya mengajak saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini untuk mengatakan begini. Yuk kita mulai untuk melihat bahwa hidup ini ada kekekalan. Hidup ini ada janji Tuhan. Hidup ini ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengajak seisi keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan. Mari kita hampiri tahta Tuhan. Mari kita minta penyertaan Tuhan. Mari kita pegang firman Tuhan dalam hidup kita. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Kita berjalan mengikuti firman Tuhan. Kita pasti akan berhasil dan pasti akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan bimbingan serta arahan dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yosua. Terlalu banyak yang bisa dan harus dan dapat diceritakan dalam kisah Yosua. Bagaimana naik turunnya kehidupan dan bagaimana dia memenangkan peperangan. Bagaimana matahari berhenti pada suatu tempat dan tidak bergerak selama 1 hari penuh. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa. Tetapi kami tahu Tuhan, di dalam semuanya itu kami perlu melakukan bagian kami. Kami perlu untuk bergantung kepada Tuhan. Kami perlu memegang janji Tuhan. Kami perlu untuk membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong dan topang kami, supaya kami menjadi pelaku firman. Dan biarlah pada akhir hidup kami, nantinya kami bisa melihat dan menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Kami, sekeluarga, saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga besar saya, keluarga besar kami akan mengikut Tuhan seumur hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga pada akhir hidup mereka semuanya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Terpuji-puji nama Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Putra-Mu, Tuhan yang kami sembah. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur memiliki leaders dan hamba-hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaatnya. Mereka sangat bersungguh-sungguh ingin melayani jemaat dengan lebih baik lagi. Oleh sebab itu, kami membuat sebuah survei yang kiranya saudara boleh isi untuk kami boleh mendapatkan gambaran yang utuh, yang jelas mengenai bagaimana kami bisa melayani jemaat Tuhan dengan lebih baik lagi. Saudara, saya mengajak saudara dan mendorong saudara untuk mengisinya bersama-sama. Lewat link yang ada di dalam video ini, saudara juga bisa mengisinya dengan sangat mudah sekali, yaitu membuka WA saudara yang ada di WA group. Ada link yang diberikan di sana, tinggal saudara klik link tersebut. Lalu isi selama 1-3 menit saja. Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada jawabannya, tinggal saudara pilih dengan mudah. Lalu saudara klik submit. Tidak sampai 3 menit, mungkin ada yang 1 menit sudah selesai. Saudara telah melakukan pelayanan saudara. Dan hal ini akan sangat memudahkan dan menolong semua leaders dan hamba Tuhan yang ada untuk dapat mengetahui bagaimana dapat melayani saudara dengan lebih baik. Silakan saudara mengambil kesempatan untuk mengisi survei ini sebelum survei ini nantinya
dalam waktu dekat akan ditutup. Saudara, saya mengharapkan supaya selesai dari ibadah ini, saudara dapat mulai dan segera mengisinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saudara, dalam menjalani hidup ini, kita perlu janji Tuhan. Kita perlu memegang firman Tuhan dalam hidup ini. Kita perlu penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak saudara sekalian untuk mari bersama-sama kita hidupi hidup ini dengan terus-menerus bergantung kepada Tuhan di dalam membaca firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Libatkan Tuhan dalam seluruh hidupmu. Mari saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan dan kasih setia Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya terus memelihara menjaga saudara. Penyertaan Tuhan Yesus dan janjinya Ia tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Penghiburan, kekuatan, dan pertolongan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan kita Yesus Kristus kembali dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah berkat.